adalah mujizat yang terbesar, ya. Haleluya. Pak, anak-anak, ada Pak mujizat yang terbesar selain Musa membelah Laut Merah atau pendarahan 12 tahun disembuhkan Tuhan? Ya, saudara akan menerima jawaban firman Tuhan pagi ini. Ya, mujizat yang terbesar. Ada lagi yang terbesar? Saya kira nggak ada. Ini mujizat yang terbesar, the best, terbesar, tertinggi besar. Pokoknya nggak meneh, ya. Ini mujizat yang terbesar. Haleluya. Ya, mujizat yang terbesar bukan Musa membelah laut Teberau. Ya, mujizat yang terbesar bukan Yosua menampakkan sungai Yordan terbelah menjadi dua. Ya, mujizat yang terbesar bukan Yosua merobohkan tembok Yeriko tebalnya 6 meter. Anda bisa bayangkan tembok Yeriko tebalnya 6 meter. Saya pernah lihat di Google, itu tebalnya 6 meter, tingginya 4 meter. Gak spiro tinggi 4 meter, tebalnya 6 meter. Bisa 2 mobil ditaruh di situ. Tebalnya luar biasa. Tapi dengan sorak-sorai jebol itu tembok Yeriko. Oh, ini dipikir secara logika nggak masuk akal. Itu udah nggak masuk akal, tapi bisa jebol. Ya. Sekarang yang nggak masuk akal bisa terjadi kalau saudara taat kepada Tuhan. Amin. Yosua taat, diputeri 13 kali, angka sial 13 kali, jebol itu tembok. Pak, kok betul angka 13? Iya, hari pertama sampai hari ke-7, 7 kali. Hari pertama ke-6 kalau nggak salah, itu sekali, hari terakhir 7 kali. Jadi 6 tambah 7, 13. Itu angka 13. Angka dunia mengatakan angka sial, tapi itu tembok roboh pada angka 13. Ya, bagi orang Kristen tidak ada angka sial, semuanya angka baik. Amin. Ya, bisa jebol. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi Yosua bisa menghentikan bulan itu 1 hari full waktu perang dengan Bani Amon. Ya, itu ditahan bulan, matahari, ya, di lembah Ayelon, bulan di lembah Gibeon. Ya, itu luar biasa. Ada banyak mujizat, saudaraku. Ya, Elia membangkitkan anak pemuda, anaknya janda Sarfat yang mati. Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem yang mati. Ya, itu perjanjian lama yang membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang pemuda Naim, anak ya Yairus. Ya, kemudian Lazarus 4 hari yang busuk. Katanya orang dunia sudah menjadi bubur. Terus dikubur 4 hari. Bayangkan. Bisa hidup lagi. Lazarus keluar. Pak, nasi sudah jadi bubur, Pak, wis mati. Kok iso ya? Tuhan bisa. Buktinya Lazarus, ya, sudah mati. Mati ini gak mati meneh, mati wis mati gak karuan. 4 hari busuk, katanya Marta. Sudah busuk, Pak. 4 hari. 1-2 hari aja busuk sudah. Ya, ya, haleluya. Banyak mujizat, tapi mujizat yang terbesar, nah ini saudaraku, adalah Tuhan memberikan Yesus pada kita. Sekarang nuansa Natal, ini khotbahnya nuansa Natal. Ya, mujizat yang terbesar itu semuanya mujizat, Pak, Bu, semuanya mujizat. Tapi mujizat yang terbesar adalah Allah memberikan Yesus kepada kita, ya, melalui kelahirannya, melalui dia Yesus dewasa, kemudian Yesus mati buat kita, sampai dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus, dan itulah mujizat yang terbesar. Adakah mujizat lain terbesar? Ya. Yesus diberikan saudara dan saya. Kalau Yesus tidak diberikan, saudara nggak akan selamat, saya nggak akan selamat. Ya, itulah mujizat yang terbesar. Dengan Yesus diberikan kepada saudara dan saya, kita disembuhkan, dimenangkan, diberikan kemenangan, dipulihkan, diberkati Tuhan. Ya, dengan Yesus diberikan kepada kita, itulah mujizat yang terbesar. Ya, jawabannya mujizat yang terbesar adalah, ya, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ya, coba Yohanes 3 ayat 16. Ya, di luar kepala, saudara. Ayat ini harusnya di luar kepala, di luar. Ini kepala, di luar. Saking hafalnya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya tidak nyiap Yohanes 3 ayat 16, tapi
keluar muncul dengan tiba-tiba, keluar Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Sebenarnya ayat hafalan, saudara harus hafal ayat ini, ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu luar biasa. Yesus, ya, itu mujizat yang terbesar yang diberikan kepada kita oleh Allah dengan diberikan Yesus kepada kita. Ini luar biasa, saudaraku. Ya, ini khotbah nuansa Natal. Karena hari bulan-bulan Desember ini adalah Yesus yang luar biasa. Dengan Yesus, ya, Petrus katakan ada orang minta-minta di pintu bait elok, di pintu bait indah. Ya, dalam Yohanes 3, orang lumpuh minta-minta kepada Petrus dan Yohanes. Waktu itu Petrus dan Yohanes mau berjalan, mau berdoa. Kira-kira jam 3 sore. Berapa jam kalau Yohanes berdoa dan Petrus? 3 jam. Ada yang menafsirkan hamba Tuhan Yohanes kalau Petrus kalau berdoa 3 jam, jam 3 sampai jam 6. Waktu itu mau masuk ke pintu bait Allah, ada orang minta duit, beri sedekah. Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya aku berikan padamu. Dalam nama Yesus, bangkit, berjalanlah. Nama Yesus, ya, luar biasa, ya, satu nama yang luar biasa, ya. Jadi Petrus, ya, membangkitkan orang lumpuh, ya, dengan nama Yesus. Emas dan perak aku tidak punya, apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi nama Yesus, nama di atas segala nama, ya, itu luar biasa. Ya, kita buka dalam Filipi, saya akan cepat saudaraku. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Ya. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Ya. Kenapa Yesus itu ditinggikan sama Allah? Karena dia taat, ya. Dan dalam ketaatan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, luar biasa. Kalau saudara taat, ya, luar biasa, saudara akan ditinggikan oleh Allah. Amin. Seperti Yesus taat, ya. Ayat 8 itu, ayat 9. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di atas bumi, bumi lagi, ya, di atas bumi dan di bawah bumi. Ya, Yesus itu berkuasa di atas bumi, di bawah bumi, di langit. Ya, masa lampau, masa sekarang, masa akan datang. Dia berkuasa, dia Allah. Dia tidak berubah, ya, itu, ya, itu luar biasa. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ya, cukup, ya. Jadi luar biasa, Yesus ini taat, saudaraku, mati di kayu salib, sehingga mengaruniakan, Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja, berkuasa, memerintah di bumi, di surga, bahkan di bawah bumi. Ayat yang lain mengatakan musuh terakhir telah dikalahkannya. Dan dia berkata, sudah selesai. Ya, penyakitmu sudah ditanggung. Yesus katakan sudah selesai. Masalahmu sudah ditanggung. Yesus katakan sudah selesai. It is finished, selesai. Ya. Masalah keuanganmu, problemmu sudah dipikul Yesus. Katanya Yesus sudah selesai. Semuanya dipikul. Dia tidak berdosa dibuat dosa. Memikul dosamu, memikul dosa saya,
mikul pelanggaranmu, mikul pelanggaran saya, mikul penyakitmu, mikul penyakit saya. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi Yesus itu katakan sudah selesai. Kalau saja saudara punya iman sebesar sesawi saja. Saya pernah lihat biji sawi. Waktu itu Pak Yakub sama Rebeka dari Israel. Saya dibawahi biji sesawi. Bijinya, aduh kecil, seperti mericau. Kok kayak mericau kayak. Tapi Bu, ini kalau tumbuh besar. Ya. Coba Matius 17 ayat 20. Ya. Yesus katakan sudah selesai. Yang belum selesai saudara. Yesus katakan, oh, finish, sudah selesai. Ya. Matius 17 ayat 20. Ya. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, takkan ada yang mustahil bagimu. Ya. Luar biasa. Gunung apa? Gunung masalah, gunung sakit penyakit, gunung masalah keuanganmu, ya, gunung problemmu, gunung apapun akan pindah kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Masalahnya saudara dan saya punya imankah? Katanya orang Kalimantan, dikasihkah? Punya imankah? Bagaimanakah? Siapakah? Adakah? Orang Kalimantan ngomong gitu. Pak Yakub 11 tahun dari Kalimantan ngomongnya dikasihkah? Orang Kalimantan saudara, ya. Tidak ada yang mustahil. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, iman yang besar, Tuhan berkata Tuhan akan menolong saya. Tuh iman yang dahsyat berkata Tuhan sudah menolong saya. Sekali lagi, iman besar berkata Tuhan akan menolong saya. Tapi iman yang dahsyat berkata Tuhan sudah menolong saya. Saudara sudah nangkep ya? Pak, itu loh iman. Ya, belum melihat, percaya. Ya. Ibrani 11 ayat 1, belum melihat, percaya. Itu luar biasa. Kalau Anda menghampiri Allah, hampiri dengan iman. Ibrani 11 ayat 6. Balik cepat, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Barang siapa menghampiri Allah harus dengan iman. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Allah sempurna, besar, dahsyat, luar biasa. Allah, saudara menghampiri Allah dengan apa? Kekristenan itu dahsyatnya itu imannya. Manusia ini rapuh, gak ada apa-apanya. Tapi ada sesuatu yang dahsyat, iman. Kalau saudara menghampiri Allah harus dengan iman. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Seperti Yairus, Tuhan datang ke rumahku, anakku pasti sembuh. Tuhan belum datang, masih dalam perjalanan. Tapi imannya Yairus. 12 orang kosta, 10 orang kosta, bukan 12. 10 orang kosta berkata, Tuhan, sembuhkan aku dari kosta. Tunjukkan dirimu kepada para imam. Padahal masih sakit. Berani dia, taat kepada Tuhan. Belum sembuh. Dia berangkat menunjukkan para imam. Orang kosta sembuh. Kalau saudara menghampiri Allah, harus menghampiri dengan iman. Kalau tidak dengan iman, saudara tidak berkenan kepada Allah. Oh gitu Pak, iya. Ya, jadi luar biasa, nggak ada yang mustahil. Ayatnya ini berkata, nggak ada yang mustahil. Kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi. Orang Kristen, saya pernah punya saudara orang Kristen, nakek. Oh, lahir procot es Kristen. Ya, wah, sekolah Kristen. Ya, sekolah bermain,
TK, SD, SMP, SMA Kristen semua. Nek di anak gereja gak, tapi dia tahu kekuatan iman. Pak, Bu, dia manggil lu, Kristen itu sing dasar itu imannya. Bukan sing lain, imannya. Kalau saudara dan saya punya iman, tak ada yang mustahil. Katanya ayat ini, kalau engkau berkata kepada gunung, gunung pindah, gunung itu pindah. Masalahnya, saudara punya iman gak? Yesus katakan, itu finish, selesai. Masalah saudara dan saya yang belum selesai, muter ya. Pikirannya wedi, takut, khawatir. Situasi ini, wah bingung. Ya. Luar biasa. Saudara tidak bisa menghampiri Allah tanpa iman. Tidak bisa. Kalau engkau percaya dengan keadaan, percaya dengan situasi, pengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan situasi, saudara berjalan apa yang saudara nampak. Iman itu tidak berjalan dengan apa yang tidak nampak. Itu iman. Kalau imanmu kuat, saudaraku, engkau tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Kalau imanmu teguh, engkau tidak dipengaruhi oleh segala masalahmu. Kalau imanmu kuat, engkau tidak dipengaruhi dengan masalah. Karena iman melihat jauh ke depan. Apa yang tidak dia lihat secara jasmani, dia lihat dengan mata iman. Kalau saudara jauh dengan Tuhan, jangan harap saudara punya iman. Ya, saya kemarin bagi renungan, sangat berbahaya kalau orang Kristen disibukkan oleh masalah pekerjaan sehari-hari dan tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya kemarin bagi renungan singkat, renungan pendek, berkata, ya, sangat berbahaya kalau orang Kristen disibukkan dengan masalah, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan pendek bengek, tidak punya waktu dengan Tuhan. Sangat berbahaya. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Bahaya Pak, tidak doa. Ya, engkau sedang berjalan dengan kekuatanmu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, aduh, iman itu luar biasa. Ya, bersekutu dengan Tuhan, mengisi waktunya, mengerti pentingnya bersekutu dengan Tuhan, Anda akan memiliki iman. Ya, luar biasa. Jadi punya iman, gak ada yang mustahil. Oh, Tuhan ngomong sudah selesai kok. Sakit mulu sudah dipikulnya. Selesai Pak, Bu. Sudah ditanggung loh Pak, sudah ditanggung nggak sakit saya. Berarti ini selesai, oh, udah. Yang belum selesai saudara. Disalib dikatakan sudah selesai. Dia nanggung siapa? Oh, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Nanggung penyakit saudara, nanggung pelanggaran saudara. Ditanggung. Kalau saudara punya iman ini, oh Pak, aku punya masalah Pak. Nah, kalau saudara punya iman sebesar biji sawi saja, kok bisa pindahkan gunung, pindahkan masalahmu, gunung masalah, penyakit, problemmu itu gunung, bisa pindah karena imanmu. Dengan imanku, wah, anak nyanyian, ya, itu luar biasa saudara. Ya, ya, Yesus yang telah mati menanggung dosa saudara dan sudah selesai, semuanya ditanggung. Ya, puji Tuhan, berkatmu sudah disediakan, sudah berkat sudah ada. Ini kata Efesus 1 ayat 3, berkat sudah ada. Masanya belum sampai kepada kita, iman kita tidak nyampe, tidak nangkep. Luar biasa. Yesus datang ke dunia membawa kemenangan bagi kita. Makanya saya kasih judul mujizat yang terbesar. Karena nggak ada mujizat yang terbesar lagi. Bukan Musa membelah Laut Merah, bukan Yosua membelah Sungai Yordan, bukan. Ya, tapi Yesus
yang diberikan kepada kita. Itu mujizat yang terbesar bagi saudara dan saya. Kalau saudara tahu basicnya ini, itu luar biasa. Luar biasa. Pak, aku dalam masalah, Pak. Ya, kalau memang Tuhan kadang izinkan, harus taat, harus sabar. Saya sering kali nyanyi, aku berserah. Pikiranku budek, takut, khawatir, berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pikiran itu dipengaruhi oleh situasi. Isu bisa dikalahkan kalau saudara berserah. Ada 3 kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mati di kayu salib, dia lahir di dunia, dia besar, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia turun lagi ke dunia. Christ in you, Christ in me, Kristus di dalamku dan Kristus di dalammu. Itu Galati 1 ayat 27. Kristus itu di dalammu, di dalamku. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu di dalammu, di dalamku. Ya. Itu Galati 1 ayat 27. Itu luar biasa. Ada kemenangan karena Yesus yang ada di dunia diberikan oleh Allah kepada kita. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Itu keselamatan, itu anugerah yang terbesar adalah keselamatan. Ya, saya pernah khotbah bahasa roh, itu anugerah yang kedua selain keselamatan. Saudara bisa bahasa roh, itu anugerah yang kedua. Pak, bahasa roh itu anugerah. Iya. Ada banyak orang yang tidak bisa bahasa roh. Ada orang yang bisa. Dan itu anugerah yang kedua selain keselamatan. Kalau saudara bisa bahasa roh tidak pernah digunakan, wow, anugerah disia-siakan. Anugerah yang terbesar yang kedua disia-siakan. Ya, kemenangan Tuhan, ya, yang Yesus diberikan ke dunia supaya saudara dan saya menang, ya, menghadapi kehidupan sehari-hari ini. Ya, 3M. Haleluya. Ya. Pertama, kemenangan Tuhan yang pertama, saudaraku, Dia itu menyembuhkan. Ya, Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menyembuhkan saudara dan saya. Pak, nek sakitnya Pak Elia tibono, Pak. Ya, itu bertahap. Itu ujian iman. Asal Pak El berjalan terus di dalam kehendak Tuhan, sabar. Ya, memang ada waktunya. Setiap masalah Tuhan ada tujuannya. Ada tujuannya Tuhan kepada Pak Elia, ada tujuannya Tuhan pada saya. Saya pernah jatuh, sewakit luar biasa, ngewajak itu koyok kerang, sewakit sampai Tuhan, aduh gak kuat, aduh sakit saya, ya, sakitnya luar biasa. Tapi ada tujuannya, saya merenung apakah maksud Tuhan. Tuhan ngomong supaya kamu tidak tinggi hati. Yo iya Tuhan, terima kasih, berikan saya kerendahan hati. Rupanya Tuhan membawa kita memberi pelajaran pada duer supaya saya rendah hati. Nggak sombong. Dipakai Tuhan terus sombong, jangan. Ya, saya pernah ikut Bible Camp. Itu dulos camp. Arti dulos tandaan tahu ya. Dulos hamba. Saya diingatkan lagi waktu itu melok campnya hamba. Camp hamba. Diapa norek hamba ini? Camp ono kemi hamba. Kalau di GPI setiap pelayan Tuhan harus melok camp ini. Kalau zaman ini Pak Sudi Dharma, ya harus ikut camp ini. Kalau saudara jadi pendeta, harus ikut camp ini, camp hamba. Hamba ono camp ini, di campnya. Hamba itu nggak salah disalah, itu hamba. Seneng ini saya naik dewi bosi. Haleluya. Dan ini wong gak salah diarani salah. Ya. Itu hamba. Hamba itu nurut. Kem hamba. Pendeta GBI harus ikut kem hamba, katanya Pak Sudi Dharma. Kalau Pak Sudi Dharma jadi ketuanya, harus ikut ini. Yang saya tahu dulu sama Pak Sudi Dharma pernah di ketua, sekarang jadi ketua lagi. Ada lagi saya lihat kem hamba. Saya pernah disumeneni, padahal ya turun nurut persis dengan perkataannya komandan. Manggil komandan. Baik tentara yang ngelatih saudara. Kau weras, kau wajem.
Salah situ satu grup disuruh post up kabeh. Pak, salah sing salah tok esir post up. Nggak, semua post up. Dianggap semua salah. Ya itu enggak salah diarani salah. Kan hamba mau bantah, ya wis nurut, hamba. Haleluya. Ya. Yang satu menyembuhkan. Tuhan datang ke dunia itu menyembuhkan saudara dan saya. Sembuh. Coba 1 Petrus 2 ayat 24. Ono ayatnya Pak ya, kasih ayat. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus datang ke dunia menyembuhkan bapak dan ibu. Menyembuhkan saya, dia datang enggak mencer, tur, bukan. Dia ada punya tujuan, ya menyembuhkan. 1 Petrus 2:24. Kita ambil dalam perjanjian baru, perjanjian lama ada. Yesaya 53 ayat 5. Ini hampir sama. Kelihatannya ayat ini mengutip Yesaya dalam perjanjian lama. Nubuatan Nabi Yesaya dikutip oleh Petrus. Ya. 1 Petrus 2:24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang dipikul itu dosamu, dosa saya, bukan dosanya sendiri, bukan. Dia tidak berdosa kok. Dia lahir aja dari Roh Kudus. Tidak ada benih dosa. Ya, yang dipikul itu dosa saudara dan dosa saya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya, kita oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara tahu arti telah? Sudah itu. Ya. Nek baca ayat lan saudaraku. Ada telah. Apa Pak telah? Telah mbek padha mbek sudah, sinonime, kembar. Sudah sembuh. Wow. Kalau bisa nangkap dengan iman, ya pasti sembuh saudara. Cuma saudara kadang-kadang nggak ngerti, nggak mau nangkep, nggak ngerti. Apa itu ayat? Kok telah sembuh aku? Telah itu dipikir apa? Makanan tak? Kalau arti ini, telah itu sudah Pak, Bu, sudah sembuh, finish, selesai. Penyakitmu sudah sembuh, dipikul, ditanggung oleh Yesus. Ngono Pak, selesai penyakit, sudah. Aku gak tahu loro lah, ya ada loro ya oleh lah 1 hari 2 hari, amin. Ojo berbulan-bulan, mingguan, atau bulanan. Wah, saya pernah dengar Pak Adi sakit COVID ini salah, bukan COVID, berarti tes. 1 bulan panas sih. Waduh, Pak Adi cek suwe ini panas 1 bulan. Waktu kena COVID. Tapi puji Tuhan Pak Adi itu sembuh. Mungkin dites pasti positif. Dan saudara mungkin banyak pengalaman waktu itu. Pak, aku sakit Pak seminggu tahu. 2 minggu Pak panas aku. Saya juga kena itu. Cuma 2 hari. Aku dikasih rema gitu kan. Yang ini sih takut bahno ini. Ya. Remanya Tuhan gimana Pak? Kok Bapak sembuh? Nah, remanya seperti ini. Ya. Mujizat yang terbesar. Katanya Tuhan. Bukan Musa belah laut merah, bukan Yosua belah sungai Yordan, bukan tembok Yeriko roboh. Jadi Tuhan, apa Tuhan? Mujizatnya terbesar adalah Yesus yang menanggung penyakit. Wow, Yesus. Wah, terima kasih Tuhan. Yesus, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Aku terima kasih Tuhan. Kemarin keringat kembali terus 2:30 pagi. Jagung-jagung, kopios baju. Anda bisa tahu akibatnya, sembuh besoknya. Seger apa? Mari loro panas 2 hari, zaman COVID waktu itu. Ya. Jadi luar biasa. Kalau saudara punya rema itu luar biasa Pak, Bu. Pak, gimana cara bisa mendengar suara Tuhan, dapat rema dari Tuhan, dapat wangsit dari Tuhan, dapat wahyu dari Tuhan, dapat bisikan dari Tuhan, dapat sesuatu dari Tuhan. Bagaimana saya bisa menangkap Pak? Masalahnya di situ.
Kalau saudara bisa dengar, wah, itu luar biasa. Bukan sembuh. Gak dapat pangsit, gak dapat apa-apa. Sembuh. Gak sembuh. Masalahnya apa? Gak dapat rema. Satu kali Benny tanya, dia dapat suara dari Tuhan. Bu, kamu kena kanker. Enggak, Pak, aku sudah sembuh. Maksudnya aku enggak kena kanker. Ada kena. Cuma dia mengatakan dengan iman, maksudnya aku sembuh, Pak, aku enggak punya kanker. Benny ngomong, kamu kena kanker. Enggak, aku sudah apa-apa, aku sudah sembuh. Ya, orang ini kena kanker, gak mau ngakoni. Akhirnya mati dia, kena kanker. Kesalahannya dia enggak mau ngakoni, ya, dia tidak dapat rema. Dia mengatakan, benar, aku sembuh, tapi dia tidak dapat sesuatu dari dirinya sendiri. Bisa itu, bisa. Oh, kuncinya dapat rema, Pak. Iya. Itu mujizat. Wong iku kena kanker deh, ditakoni ngomong enggak. Bukan maksudnya dia bujuk, bukan. Dia maksudnya disuruh pendeta nih, kamu ngomong yang positif terus. Gak kena kanker. Ngomong gak kena kanker, padahal dia kena. Tapi dia ngomong gak kena terus. Tapi dia kena. Dia ngomong, kamu kena kanker. Tidak aja ini. Tapi dia mati nanti akhirnya. Kena kanker. Kankernya dengan apa? Padahal dia kena. Waduh, Benny, orang ini gak mau ngaku kalau dia kena kanker. Harusnya dia ngaku, aku kena kanker, aku percaya kepadamu Tuhan, kau yang menyembuhkan aku. Nah, misalnya begitu. Akhirnya mati orang. Ya, jadi luar biasa saudaraku. Ya, Yesus itu menanggung dosa saudara. Kalau saudara dapat sesuatu, saudara taat, nah itu luar biasa. Taat. Saudara sakit, saudara dalam masalah, ya saudara harus taat. Ya, satu menyembuhkan saudara. 10/4. Ya. Poin pertama, Yesus datang ke dunia menyembuhkan saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, sudah selesai, sudah ditanggung. Dan 1 Petrus 2:24 katakan, penyakitku sudah disembuhkan. Sinkron dah. Tuhan ngomong sudah selesai. Firman Tuhan katakan sudah dipikul, sudah dipikul penyakit saya. Dan saya sudah sembuh. Dikatakan 1 Petrus 2:24. Ya. Saudara, kalau dekat sama Tuhan, saudaraku jangan berjalan dengan situasi, kondisi, keadaan. Itu Kristen anak-anak, Pak. Kristen anak-anak, Bu. Muten. Nek situasi ini gak enak, ngamuk aja seharian. Nek situasi ini enak, guyu. Nek itu berkat guyu, nek gak itu berkat pasang, ngamuk aja sehari. Itu Kristen muten. Dan itu anak-anak. Tanda Kristen orang dewasa, dia tidak berjalan dengan keadaan, situasi dan keadaan, tapi orang itu berjalan dengan iman kepada Allah. Iman itu apa, Pak? Iman adalah sesuatu yang tidak dilihatnya, tapi percaya. Dia tidak percaya apa yang manusia katakan, situasi, keadaan, domisili apapun yang dia katakan, tapi dia percaya apa yang Tuhan katakan. Itu iman. Orang Kristen itu dahsyat kalau dia punya iman. Orang Kristen itu membeli sama dengan orang luar kalau saudara tidak punya iman. Sama, karena bedanya, Pak, Bu. Tapi kalau saudara punya iman, wah, luar biasa. Oh, ini ayat luar biasa, powerful. Aku sudah sembuh, kan? Guru sembuh. Ngomong aku sudah sembuh. Ya. Satu, dia menyembuhkan. Yang kedua, saya cepat ya. Dua, dia datang ke dunia. Yesus Kristus diutus oleh Allah, lahir ke dunia. Dia taat sampai mati, taat loh. Yesus. Saudara dalam saat seringkali nggak taat. Taat dia. Ya. Yang kedua,
dia menyembuhkan. Nah, dia menyembuhkan yang pertama. Dia memberkati saudara. Ya. Wah, itu luar biasa. Wah, senang berkat enak, senang. Tuhan memberkati saya. Enggak. Apa Tuhan ingin saya miskin? Enggak. Tuhan ingin saudara kaya, diberkati berlimpah-limpah. Ya. 10 Yohanes 10 ya, 10b. Ini ayat hafalan. Yohanes 10b. Saudara tidak buka harus tahu. Iblis datang, 10a itu, mencuri, membunuh, membinasakan. 10b, Allah Yesus datang. Yesus datang. Yesus datang. Yesus datang. Memberikan hidup yang berkelimpahan. Apa Pak? Doa apa saya? Ya. Luar biasa. Hidup berkelimpahan, bahasa Inggrisnya more, lebih, terus lebih. Berkati lebih. Jadi dipakai ono meneh nduk, Pak. Persediaan. Iku lebih, Pak. Coba Amsal ayat 7, Amsal 8 17 sampai 20. Ayat bagus. Amsal 8 17 sampai 20. Wah, ayat ini luar biasa. Amsal 8 17. Saya bacakan ayat 20 sampai 20. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Perhatikan ya. Aku mengasihi, Tuhan mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang takut mencari aku dan mendapatkan aku. Ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Ya, luar biasa. Juga harta yang tetap dan keadilan ada padaku, katanya Tuhan. Ayat 19. Harta itu ada pada Tuhan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada emas perak pilihan. Ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran dan di tengah-tengah jalan keadilan. Ya, berjalan bersama Tuhan harus ada kebenaran dan keadilan. Ya, di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan, di tangan kananku ya, umur panjang dan kekayaan, di tangan kiriku kehormatan dan kemuliaan. Bayangin kalau sudah dekat sama Tuhan, harta ada padaku, umur panjang di tangan kananku, kekayaan di tangan kananku, di tangan kiriku kehormatan dan kemuliaan. Tuhan memberkati kita seperti gelombang lautnya berkejar-kejaran. Berkata dengan iman aja. Saya sendiri berkata dengan iman. Berkatnya seperti gelombang laut. Saudara tahu gelombang laut? Wat teko. Ya, wat teko gelombang laut. Berkat saudara kan seperti gelombang laut. Kalau saudara mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Ya, saudara tahu Yesus datang ke dunia. Datang ke dunia memberkati saudara. Aku datang, Yesus datang, katanya. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya engkau memperoleh hidup yang berkelimpahan. Pak, aku kok pas-pasan, Pak. Pas terus, kadang kurang. Wedi aku, Pak, masa lalu. Katanya berkelimpahan itu more. Saya pernah mendoakan orang MDC itu dari Toronto Blessing. Ini doanya cuma more tok, gak doa lain. Orang Toronto ini doa orang itu more ngono tok. More itu apa, Pak? Terus lebih lagi gitu aja. Orang itu akhirnya tertawa. Terus. Limpah, terus. Itu berkatnya. Kalau saudara tahu Yesus datang ke dunia memberkati saudara dan saya, menyembuhkan, memberkati, di tangan kananku panjang umur dan kekayaan, di tangan kiriku kehormatan dan kemuliaan. Ya, luar biasa. Ada berkat. Katakan ada dengan iman, ada berkat. Ada berkat Tuhan menyertai saya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti saya. Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 3, ya, apa yang kau perbuat dibuat Tuhan pasti berhasil. Bukan mudah-mudahan, pasti. Dan zaman lain pasti berhasil. Orang Kristen pasti berhasil. Amin. Orang Kristen pasti berhasil.
Ada ayatnya Pak. Mazmur 1 ayat 3. Oh pasti berhasil, senang Pak aku Pak. Iya. Kalau sudah ngerti firman Tuhan, saudara dekat sama Tuhan. Yesus datang ke dunia, saudara tahu dia menanggung beban saya, dia menanggung masalah saya, penyakit saya ditanggungnya. Kalau saudara sakit, ingat ayat 1 Petrus 2:24. Masalah berkat saudara, ingat Yohanes 10:10b. Tuhan berkati saudara. Yesus datang ke dunia, itu mujizatnya terbesar. Ada mujizat yang terbesar lain? Tidak ada. Pol itu mujizatnya. Kasih karunia yang luar biasa. Saudara kadang nggak ngerti mujizat yang terbesar apa iki Bapak iki ngomong apa iki. Apa meneh mujizat? Saya sembuh karena itu. Nah, firman itu keluar lagi. Ya, mujizat yang terbesar. Yang kedua, Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, berkat yang ketiga, ya, dia menguatkan kita. Oh aku ini Pak, capek, bosan Pak. Kristen-kristenku yang ini tok bosan. Tanda-tanda Kristennya lemah, loyo, tidak berdaya. Itu kayak gitu, bosan, tidak bergairah. Sangat berbahaya kalau saudara disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan masalahmu sehari-hari, engkau tidak punya waktu untuk berdoa. Sehingga engkau berkata bosan. Saya ingat Elia setelah membunuh Nabi 850 orang. Ya. Oh, demonstrasi besar-besaran. KKR geden-gedenan Elia. Nabi Baal 400 orang, Nabi Asyera 450 orang. Nabi Baal 450, Nabi Asyera 400 orang. Itu satu Raja-Raja 17. Dibunuh semua sama Elia. Besok Elia ngomong minta mati. Satu kesalahan Elia yang saudara dan saya harus perhatikan, belajar dari Elia. Kenapa Elia loyo imannya? Kenapa Elia down? Seperti saya katakan, sangat berbahaya kalau saudara disibukkan dengan pekerjaan saudara, problem saudara, masalah saudara, sehingga saudara tidak berdoa. Elia mari KKR geden-gedenan, Minggu mari KKR, Senin loyo. Senin isu rupanya Elia nggak berdoa. Bosan Elia, minta mati dia. Mati aku ambilan, aku nggak lebih dari nenek moyangku Tuhan. Down Elia. Kenapa? Karena Elia tidak bersekutu dengan Tuhan. Harusnya Elia Minggu menjelang pagi, Senin dia bersekutu dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan datang menguatkan saudara dan saya. Ya. Dia naik ke surga. Kemudian Roh Kudus datang. Ya. Kristus in you, Kristus in me, Kristus di dalam saudara dan di dalam saya. Setelah dia naik ke surga, dia turun. Roh Kristus itu, Roh Kudus di dalam kita. Pak, bener lah Kristus in you, Kristus in me itu. Coba tadi buka lagi Kolose 1 ayat 27 kan. Coba buka Kolose 1 ayat 27. Mungkin artinya bukan di dalam, tapi itu terjemahan lain. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia. Ini rahasia. Firman Tuhan katakan rahasia. Mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau saudara lihat Alkitab ini bahasa sehari-hari, itu Kristus ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Itu kalau dalam bahasa sehari-hari. Ya, lihat bahasa sehari-hari Kolose 1 ayat 27. Bahasa apa Pak sehari-hari? Itu bahasa yang gampang dinangkap. Ya. Jadi luar biasa. Kristus itu kekuatan kita. Hati-hati, jangan sampai loyo. Mungkin kita tidak bersekutu dengan Tuhan.
Saya pernah datang sama Pak Yakub besok. Saya pernah cerita ya. Oh, hamba Tuhan ini senior. Wis umur senior bisa. Ya, mungkin guru besar. Hamba Tuhan ini ngerti makan asam garam. Wis tuwek pengalamannya akeh pendeta, wis mbahe pendeta. Ya. Lupa mbahe pendeta. Oh iya, imane gede ya mungkin. Tapi waktu itu down dia. Saya datang sama Pak Yakub. Ayo, ya apa Pak? Omongannya negatif. Waduh, orang ini down. Aku bisa nangkep dari iman down orang ini. Ini hamba senior harusnya ditiru. Tapi pada waktu itu dia down. Kayak Elia. Wis omongannya negatif mengarah mati sing opo ya. Waduh, down ini orang. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Loh, kenapa orang ini down? Seharusnya bersemangat dong, bergelora, kayak tadi nyanyi-nyanyi. Harusnya begitu. Kenapa bisa down? Kaget mungkin saudara. Oh, senior. Saya datang sama payah-payah, besuk sama orang itu. Kelihatannya waktu itu dia down. Pak iso down ya. Oh iso, masih hamba Tuhan gede. Diukur pengalaman. Pengalaman ini kayak ngusir setan bolak-balik. Dia ngomong salib atau ono setan nih jadi dia. Lu kok iso Pak? Kok tahu? Iya. Aku ndelok, terus tadi kesetan mlebu metu nang salib. Mlebu nang salib, metu nang salib. Mlebu metu jadi. Loh, ono setan nih jadi. Itu kebetulan mungkin waktu itu salib ada setan nih. Padahal vampir, kalau saudara lihat vampir kita salib ini, kadang setannya gak beti. Iya, jadi ini dia hamba Tuhan ini yang senior. Salib kalau setan ini, loh mungkin bapak pas itu, ya setan yang melebu metu di salib, masuk salib, baru mau keluar meneh. Loh, setan bikin orang setan ini jadi, diusir, lepas salib. Ini doa rumah. Oh senior orang ini, ngusir setan. Doa rumah. Setan itu, oh duduk kau tiru salib ya. Buktinya dileboni. Aku lu, kok lucu salib bingung setan ini. Aduh Dewi, oh jadi ini. Mana setan ini? Kok tahu lah apa? Setan leburono ya. Mari metu meneh aja. Loh, mlebu metu setan ini kono. Hati-hati. Ya, jadi luar biasa saudara. Saya berkata, Tuhan itu dahsyat Pak. Tuhan itu luar biasa. Harusnya kan semangat. Tuhan itu punya kuasa memberikan energi. Itu sifat api. Kalau saya pernah berbicara soal api, sifat api satu-satunya itu memberikan energi, semangat. Kalau saudara masih mari habis doa, oh saya percaya saudara tidak loyo. Semangat. Oh, nah saya habis doa, semangat saya. Wah, rasanya semangat. Gairah hidup ini. Loh orang ini loyo. Saya berkata Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa, perkasa, dia kuat. Tidak ada yang seperti dia. Dia dahsyat, dia luar biasa. Dia ada tandingannya. Tapi saudara tahu jawabannya, dia manusia. Kalau nggak ada Christ in you, ya. Kristus di dalam kamu, Roh Kudus di dalam kamu. Ya seperti itu, lemas dia. Doa, ayo doa, bahasa roh, nyembah. Sudah tidak doa, gak perlu dicoba. Dia sudah pengalaman. Tapi saya tahu jawabannya. Dia lagi tidak connect dengan Tuhan. Saya tahu jawabannya. Dia lagi tidak connect dengan Tuhan. Saya bilang, waduh orang ini tidak connect sama Tuhan. Hamba Tuhan senior. Seperti Elia, senior, sangat senior. Kata orang Jawa, gak tedas tampak panuling panli, ditumbak laka-laka di bedil mingsling. Elia. Tapi bisa dong. Kepingin mati dia.
Aku nggak lebih dari nenek moyangku, aku nggak mati ya itu aja ini. Lu, ya, luar biasa. Ya, jadi itu 3 tahap saudaraku. Ya, setengah 11 lebih cepet ya. Ya, jadi yang pertama saudara Yesus datang menyembuhkan, yang kedua memberkati, yang ketiga menguatkan kita. Kalau saudara di dalam Tuhan pasti kuat. Ya, dia datang menyembuhkan saudara, dia datang memberkati saudara, dia datang menguatkan saudara. Ya, haleluya. Ya, itu aja yang saya dapat bagikan. Ya, puji Tuhan. Mari kita naik.